Salam kenal warga YouTube, gue Bakti, seorang yang suka dengan permotoran dan jalan bersama motor. Kali ini gue mau jalan ke suatu tempat sambil nikmatin weekend cukup 1 hari. Dan gue memutuskan untuk explore ke Cianjur. Kota kecil yang biasanya cuma jadi tempat transit kalau mau ke Bandung. Tapi gue mau buktiin, dalam 1 hari kita bisa loh nikmatin serunya Cianjur. Plus, gue juga mau tes lampu tembak Durmoto X1 di Kabut. Persiapan packing barang. Manasin motor, dan pasang alat-alat yang sekiranya diperlukan. Padahal rencananya sarapan bubur khas Cianjur gitu, tapi lihat aja ini berangkat jam segini. Trip kita reset dulu dan kita gas. Motor ADV ini sudah full tank, jadi nggak perlu lagi deh mampir-mampir isi bensin. Kita diarahin lewat Bogor, masuk ke jalan yang tembus Katulampa ini, dan tembus ke Summarecon Bogor. Kalau lewat Summarecon tuh suasananya bagus dan udaranya rindang gitu. Desain rumahnya juga cakep-cakep lagi. Makanya selalu doa, bismillah punya 1 unit nanti. Amin. Tembus ke jalur puncak, permulaan sih lancar jaya ya, karena satu arah juga. Tapi ada aja macet di beberapa titik. Tapi masih aman lah ya. Karena touring tuh harus dinikmati, bukan dipaksa. Gue sempetin rest sebentar karena haus. Gas lanjut nikmatin udara dan hawa sejuk di puncak. Tapi tiba-tiba dekat-dekat Gunung Mas ada kamu fotografernya nih. Kalau lewat-lewat sini tinggal pelaksanaan aja ya Kang ya, dari foto ya. Ya. Udah jajan lagi. Tapi buat foto dengan harga segitu ini murah sih. Lanjut lewat Istana Cipanas, lewat Tapal Kuda, dan selamat datang di Cianjur. Dikarenakan udah jam 12 dan belum sarapan dari pagi, lanjut ke ayam Mirasa. Warung makannya sih khas Sunda gitu deh, harganya murah. Dan serunya, setiap pesanan dapat jukut gratis dan bisa refill. Sambelnya ada 3 macam, ada sambal lonca, sambal terasi, dan sambal tomat. Nemu yang kayak gini tuh bikin touring berkesan sih, asli. Kelar makan gak afdol kalau gak ibadah. Sampai di Masjid Agung Cianjur dengan khas masjid besar di Jawa Barat. Selayaknya masjid-masjid kebanyakan di Jawa Barat ya. Pasti ada rendeman kakinya dulu sebelum ke tempat wudhu. Setelah laporan ke yang punya semesta, kita eksplor alun-alun sebentar. Tipikalnya sederhana, nggak banyak hiasan gimana-gimana. Tapi tetap ramai kok sama aktivitas warga. Cianjur emang panas sih. Ya memang dia tidak langsung dikelilingi pegunungan ya. Jadi pegunungannya itu agak berjarak. Yang pegunungannya itu Kabupaten Cianjurnya. Tata kota dari Cianjur ini cukup rapi dan masih kental dengan peninggalan zaman dulu ya. Semoga sih ya tetap terawat dan terjaga ya. Lanjut eksplorasi, kita mampir ke salah satu jajanan legendaris, Roti Tan Keng Chu. Kalau dilihat sejarahnya, roti ini udah ada sejak zaman Belanda. Berbagai macam rasa ada, tapi kita coba yang OG atau original nggak sih? Dan mau tahu nggak harganya berapa? Ini berapa satu ini? 3.500 sama 4.000 yang hijau. Yang ini hijau. Oh. Nah, iya segitu. Ini heran sih. Jujur untuk rotinya itu lembut dan comforting, nggak bikin seret, dan ya oke lah dengan harga yang segini. Biasanya roti itu ditemenin kopi kan. Nah, geser-geser maps dapet nih coffee shop. Di Jabodetabek sendiri Kopi Nako memang ada, tapi Kopi Nako Cianjur ini memunculkan sensasi ngopi yang beda sih.
Kalau Nakau Kebon Jati itu pemandangan gunung, pohon jati. Ini Nakau Cianjur. Ini kita duduk di sini, outdoor ya dapatnya. Dan lihat, oh ini kalau sore itu gunungnya kelihatan banget. Asli, ini jadi recharge spot sebelum jalan pulang. Mulai untuk berangkat pulang, ini masih di depan Nakau. Kita start jam segini. Sudah menempuh 96 kilo. Berarti pulang pergi ya hampir 80 lah ya. Sudah memasuki perjalanan pulang, baru inget kalau Cianjur ini kan ada sate khasnya ya. Dari beberapa opsi, gue cobain sate Marangi Mang Munir. Yap, di sini nggak hanya sate ternyata, tapi lauk lainnya juga banyak kayak pepes, orek, dan lain-lainnya. Harga per tusuk itu 4.000 sampai 5.000. Paling bener makan sate ini pakai sambal oncom dan ketan bakar sih. Perpaduan yang mantap memang, apalagi udara Cipanas menjelang sore itu ya dingin gitu loh. Padahal namanya Cipanas ya. Kita lanjut gas pulang. Tapi ada yang bikin gue heran dan shock dikit sih. Kabut tebel banget. Bener-bener bikin jarak pandang itu pendek. Banyak motor yang menepi karena ya saking gak kelihatannya. Nah ini saatnya Duromoto X1 unjuk gigi. Dan hasilnya kacau sih. Sinarnya itu tembus kabut, bikin perjalanan jauh lebih aman. Jadinya gue terusin walaupun jalanan masih berkabut. Ini lampu worth it sih untuk kalian pakai touring, kalian pakai jalan jauh. Oke lah pokoknya. Alhamdulillah sampai dengan selamat. Seharian di Cianjur kita eksplor kuliner, ngopi, eksplor alun-alun dan masjid, dan juga ngetes Duromoto X1. Total perjalanan itu segini, dengan BBM habis sekitar segini, ya 60.000 lah ya. Menurut kalian next enaknya kemana ya yang bisa dinikmatin cukup satu hari? Boleh dong drop di kolom komentar, kita sharing-sharing. Untuk siapa saja yang menonton video iseng ini, terima kasih atas waktunya. Bebas mau komen, like, subscribe, dan lainnya. Kalau mau kepo update permotoran, boleh main-main ke TikTok karena lebih sering update di situ. Sekian.